Ya teman-teman, sekarang kita ada di UKM Soto Dog Pak RT. Nah, sekarang kita mau wawancara langsung sama bapaknya yang punya tempat ini. Kita tanyain langsung gimana kok tempat ini awalnya dinamain Soto Dog itu kenapa gitu. Terus sejarahnya sampai cara operasionalnya dan lain-lainnya. Nah, untuk pertanyaan pertama langsung ditanyakan Eja ke Pak Teguh langsung. Untuk pertanyaan pertama, untuk Bapak Teguh Santoso, kira-kira kapan usaha ini berdiri dan bagaimana untuk sejarahnya kok bisa sampai berdiri? Jadi seperti ini ya, bahwasanya Bapak melakukan atau suatu pekerjaan atau jualan, kita berpindah-pindah tempat. Karena memang awalnya memang dari PKL atau di jalan yang tidak ujuk-ujuk besar atau tidak langsung besar, enggak. Kita memang awali dari masa-masa sulit sampai masa-masa rame. Itu banyak proses yang kita lalui atau yang saya lalui. Awalnya buka kuliner ini mulai dari tahun 2000. Tahun 2000 itu saya sudah buka soto ayam Lamongan. Kemudian 10 tahun kemudian kita beli stand di Shell, di SIR, PT SIR. Nah, di situ saya buka warung prasmanan Pak RT. Nah, itu juga lumayan rame. 10 tahun kemudian di tempat itu tempatnya digusur. Akhirnya kita cari tempat lagi. Salah satunya adalah di sini. Nah, di sini ini kita sudah sekitar 5 tahun. Ini alhamdulillah di sini cukup lumayan ramai. Terus untuk pertanyaan yang kedua, untuk pendiri sendiri, untuk pendiri sendiri ini atau ada gabungan atau Pak Teguh sendiri atau partner gitu? Oh, saya enggak bisa kalau untuk soal kuliner atau UKM itu bergabung atau berpartner untuk masalah dana atau itu enggak. Saya akan mengelola sendiri dan berusaha untuk semaksimal untuk proses sendiri. Kalau boleh tahu Pak, kenapa nama UKM usahanya dinamai Soto Ayam Pak RT? Ngawali yang pertama atau usaha saya yang pertama itu namanya Pak RT karena salah satu pemasaran atau cara saya untuk memasarkan itu harus beda. Untuk karyawan saat ini ada berapa karyawan Pak yang Untuk saat ini ada 4. Jadi saya memang tidak hanya buka di sini saja, ada 3 cabang yang saya lakukan. Itu semuanya dengan nama Pak RT. Bagaimana Pak aturan jam kerja di usaha ini? Apakah dari pagi atau sampai sore atau sore sampai malam? Kalau wirausaha gini antara 8 sampai 10 jam. Itu bisa pagi sampai sore, bisa sore sampai malam jam 5 sampai jam 12. Oh iya Pak, tadi kan Bapak sudah jelasin kalau dulunya itu pindah-pindah tempat gitu Pak ya. Terus kan sempat ada pandemi Covid kayak gitu. Itu apalagi di kuliner kan dampaknya besar banget toh Pak. Dari pasti ada orang-orang yang merasa kayak oh kalau beli di kuliner itu kalau beli makanan itu harus yang bersih atau gimana lah. Itu Bapak mengatasinya itu gimana Pak? Bertahan di masa pandemi itu. Kalau di masa pandemi itu salah satunya kita buka cabang baru sebetulnya. Itu malah kalau dari segi wirausaha atau kuliner atau yang lain-lain itu pada rontok. Kalau punya Bapak malah naik karena pada saat itu kita memulai di
di PK5 di depan Golkar itu salah satunya bukanya pagi. Bukanya pagi. Ya memang kita tetap ada aturannya atau kita harus tetap pakai masker. Tapi yang menguntungkan dari situ itu kan pada saat itu banyak dari warga masyarakat itu yang bersepeda atau olahraga itu. Nah, mereka itu biasanya kalau Sabtu Minggu itu ramai sekali. Nah, mereka tetap aja mencari kuliner atau makanan yang beda. Kayak soto daging Jombang itu kan beda. Ada tips nggak Pak buat orang awam yang mau buka usaha seperti Bapak? Nah, tips dari saya, mereka harus tahu dulu apa yang dipasarkan, apa yang akan dipasarkan atau dilempar ke pasaran. Nah, dan mereka harus yakin dulu bahwasanya masakan mereka atau kuliner mereka layak untuk dipasarkan. Dan ada menu-menu unggulan yang harus benar-benar itu istimewa, tapi bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Salah satunya itu yang harus itu permulaan buka atau permulaan ngawal itu salah satunya ketakutan tidak laku. Tidak yakin di situ. Kalau mereka ketika mau buka udah ketakutan duluan, biasanya dia akan berhenti di jalan. Nah, salah satunya itu. Dan kesabaran yang utama yang harus dikendalikan itu. Sabar harus dikendalikan. Artinya benar-benar harus sabar. Dan buka pertama sebenarnya harus modal 2 kali lipat. Dipersiapkan modal 2 kali lipat. Karena kita akan mengawali semuanya itu memerlukan proses. Tapi yakinkan dulu bahwasanya masakan sampean itu enak. Ya mungkin segitu dulu Pak pertanyaan dari kelompok kita tentang usaha UKM punya Bapak Teguh ini. Mungkin Bapak bisa sebutkan alamat lengkapnya Pak. Mungkin teman-teman mau ke sini nanti mau mampir. Alamat lengkap sini atau yang di rumah atau yang di mana? Boleh terserah Pak. Yang di sini juga nggak apa-apa. Oh ya. Saya pastikan yang di sini aja. Itu Siwalan Kerto, Padang Pasir. Jadi di daerah sini Pak RT cukup viral dan terkenal. Kalau satu misal mau nanyakan di mana nasi goreng jambut Pak RT, pasti mereka akan tahu. Lebih gampang pencariannya, lebih gampang. Atau soto dok Pak RT. Nah, tuh. Soto dok atau nasi goreng jambut Pak RT. Oke ya. Ya mungkin segitu dulu Pak. Langsung kita tutup wawancara hari ini. Ya. Oke, ya sama-sama.